Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Ada informasi dari Koalisi Pemuda Papua yang meminta Gubernur Papua Lukas NMB kooperatif untuk diperiksa KPK sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Koalisi Pemuda Papua meminta Gubernur Papua Lukas NMB untuk mematuhi aturan dan tidak beralasan untuk memenuhi panggilan KPK. Pasalnya, NMB sudah menerima surat panggilan kedua dari KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi, tapi melalui kuasa hukum, NMB memastikan berhalangan hadir karena sakit. Koalisi Pemuda juga meminta masyarakat Papua tak terpengaruh oleh kelompok yang berusaha menghalangi penyidikan. Mau dia itu bupati, mau dia itu wali kota, mau dia itu gubernur atau presiden sekalipun, kalau sudah tersangka kan dalam kasus hukum, ya diproses. Tidak ada pandang bulu. Ya, saya katakan tidak ada pandang bulu. Dan saya juga meminta dan menghimbau kepada masyarakat Papua yang ada di tanah Papua untuk tidak ikut terbawa dalam provokasi kelompok-kelompok tertentu. Ini sudah ranahnya KPK, sudah ranahnya pemeriksaan oleh KPK. Jadi tidak ada lagi kelompok-kelompok yang coba menghalang-halangi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Biarlah KPK berjalan. Kalau Bapak Gubernur ditetapkan sebagai tersangka dan dia bersalah, ya dia punya kewajiban untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan dia akan datang sendiri ke KPK. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD meminta Gubernur Papua Lukas NMB mengikuti proses hukum KPK dalam pemeriksaan kedua. Mahfud MD mengatakan KPK memiliki prosedur pemeriksaan dari pemanggilan pertama, pemanggilan paksa hingga menetapkan DPO. Di KPK itu sudah aturannya, sudah dipanggil 1, 2, 3, panggil paksa, DPO, kan gitu urutannya. Ya dipanggil aja dulu baik-baik, kan belum tentu tidak datang gitu. Seumpama datang, itu apakah perlu dibantarkan ke rumah sakit atau tidak dan sebagainya, nanti KPK udah punya mekanisme sendiri, bukan bagian saya itu. KPK mengatakan masih akan menunggu kehadiran Lukas NMB untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Senin ini. KPK juga menyatakan mereka akan melakukan penyidikan secara profesional. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan akan mempertimbangkan izin NMB untuk berobat. Jika saat hadir dalam pemeriksaan pada hari ini, dokter KPK dan ID menyatakan NMB memang sakit. Penyidikan yang dilakukan oleh KPK menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia, karena kami paham bahwa kesehatan merupakan salah satu hak dasar dari manusia. Oleh karena itu, seharusnya permohonan dimaksud juga disertai dengan dokumen resmi kesehatan dari tersangka. Permohonan untuk berobat ke Singapura tentu kami juga telah memiliki tim medis khusus terkait dengan pemeriksaan para saksi maupun tersangka yang dipanggil oleh KPK. Oleh karena itu, kami pertimbangkan permohonan dimaksud setelah nanti dilakukan pemeriksaan oleh tim medis KPK di Jakarta. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, membeberkan aktivitas Gubernur Papua Lukas NMB bermain kasino di sejumlah negara. Tak tanggung-tanggung, tercatat dari data perjalanan yang diperoleh MAKI, NMB melakukan perjalanan untuk bermain judi di luar negeri pada periode Desember 2021 hingga Agustus 2022. Boyamin pun memiliki catatan aktivitas orang-orang di lingkaran Lukas NMB beserta manifest pesawat pribadi dari Jakarta ke Jayapura. Data yang dimiliki MAKI menunjukkan NMB terbang ke sejumlah negara untuk bermain judi. Sebagian juga ada dari beberapa lingkaran Pak Lukas di Jayapura menyampaikan ke saya lewat telepon, sepotong foto, ada lagi yang video, terus coba saya kumpulkan, saya runut, dan kemudian bahkan ada yang memberikan trip perjalanan Desember 2021 sampai Agustus 2022. Termasuk ada yang ke Jerman, ke Australia, ke Singapura, ke Kuala Lumpur, ke Genting Highland, Malaysia, dan ke Filipina. Ya, mudah-mudahan saya bisa mempertanggungjawabkan, karena itu saya dapatkan. Saya coba tanya ke tukang foto yang ahli edit, itu katanya tidak diedit ya. Terus kemudian yang di Manila juga ada, sedang di restoran,
bersama temannya juga, dan ada juga di ruangan kasinonya juga ada. Pengacara Lukas NMB, Aloysius Renwarin, mengaku tidak mengetahui aktivitas perjalanan kliennya yang diduga berjudi ke sejumlah negara. Tetapi Aloysius membenarkan kliennya menyatakan pernah ke tempat kasino di Singapura sebagai hiburan di sela-sela berobat di negeri singa itu. Berdasarkan informasi yang saya dengar langsung dari Pak Gubernur, itu hanya beliau ke Singapura yang saya tahu ada bermain di sana. Bermain apa, Pak? Bermain game ya, kalau saya bilang. Ya, tapi beliau mengatakan itu sebagai hiburan ketika dia melakukan perawatan sakitnya di Singapura. Dia mencari hiburan untuk menikmati. Game ke kasino maksudnya, Bapak? Iya, game kasino. Gubernur Papua Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah oleh KPK. Lukas juga menerima surat pemanggilan kedua dari KPK untuk menghadiri pemeriksaan pada Senin 26 September. Sebelumnya, NMB tak penuhi panggilan KPK dengan alasan sakit. Tim Liputan, Kompas TV.